Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sahabat SJTV. Senang sekali bisa menyapa sahabat SJTV dimanapun berada. Saya Ma'fiah akan menemani sahabat SJTV yang dirahmati Allah dalam program Kampus Unpam Mengaji, yaitu program yang memberikan informasi seputar pendidikan agama Islam dan pembelajaran mengaji Al-Quran. Baiklah, di tengah-tengah kami telah hadir qori kita atau pembaca Al-Quran, yaitu Saudara Imam Fahrudin Quraisy, mahasiswa semester 5 program studi Teknik Informatika, dan juga telah hadir juga Sari Tilawah, yaitu Saudari Khairatun Hasanah Lase, mahasiswi program studi S1 Akuntansi semester 1. Untuk itu, marilah kita sama-sama mendengarkan alunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Imam dengan surat Ali Imran ayat 19 dan akan dibacakan sari tilawahnya oleh Saudari Khairatun Hasanah Lase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah hanyalah agama Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa
mereka yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Indah sekali suara dari qori dan sari tilawah kita. Semoga yang membacanya dan juga kita yang mendengarkannya sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan sholawat Nabi yang berjudul Hayyul Hadi yang akan dibawakan oleh para mahasiswa yang terkumpul dalam grup Asyiqatul Jannah.
Masya Allah, indah sekali suaranya, merdunya tim hadroh dari Asyiqatul Jannah yang telah membawakan sholawat Nabi. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari sholawat yang telah disampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah pemirsa SJTV yang dirahmati Allah, dimanapun berada, telah hadir bersama saya ada narasumber yaitu dari para dosen agama Universitas Pamulang. Yang pertama saya perkenalkan ada Ustadz Ahmad Yani Nasution LC MSy. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu Ustadz di sini. Baik, beliau adalah dosen S1 Manajemen, Program Studi Manajemen Universitas Pamulang, dosen agama. Dan telah hadir juga di tengah-tengah kita semua, narasumber yang kedua ada Ustazah Andi Sulasmi SAG MAG. Assalamualaikum Ustazah Andi. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustazah Andi? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang sekali bisa bertemu Ustazah di sini. Ibu Mevi sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, semoga ya kita sehat semuanya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ustazah Andi ini adalah dosen agama program studi S1 Teknik Mesin. Beliau adalah dosen yang sangat banyak pengalaman di bidang organisasi juga ya. Baik, terima kasih Ustazah Andi dan juga Ustadz Yani telah hadir bersama kami. Untuk itu, untuk melanjutkan ke segmen berikutnya, sebelumnya saya ingin sedikit bertanya-tanya nih untuk Ustadz Ahmad Yani dan juga Ustazah Andi. Baik. Kita sebagai seorang muslim ya, seorang yang beragama Islam, mungkin kita sudah tidak asing lagi mendengar istilah agama Islam. Tapi mungkin kita juga belum terlalu paham nih, belum terlalu banyak tahu. Dan juga mungkin banyak juga pemirsa di rumah ingin tahu lebih banyak, ingin menggali ilmu lebih banyak seputar agama Islam, konsep agama Islam dan juga esensi agama Islam ya. Juga konsep dasarnya ajaran Islam itu bagaimana. Nah, untuk itu kami ingin sekali tahu jawabannya dari Ustadz dan Ustazah. Tapi mohon maaf, jangan dijawab sekarang dulu karena nanti kami akan kembali sesaat lagi. Baik pemirsa SJTV yang dirahmati Allah, tetap di tempat, jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Ahmad ya Habib. Hai semua, pada tahu nggak penyakit apa yang masuk di jajaran perawatan termahal? Jawabannya adalah talasemia. Talasemia adalah penyakit tidak menular yang berupa kelainan darah turunan, di mana usia darah merah lebih pendek dari normal. Jadi sel darah merah mudah rusak dan penderita harus transfusi darah seumur hidup. Talasemia diturunkan kalau pembawa gen punya anak dengan sesama pembawa gen juga. Makanya deteksi dini deh, biar tahu kita punya gen talasemia apa enggak. Lagi bersama saya Ma'fiyah dalam program Kampus Unpam Mengaji yang membahas seputar pendidikan agama Islam dan pembelajaran mengaji Al-Quran. Baik sahabat SJTV dimanapun berada, kita akan melanjutkan segmen selanjutnya yaitu tentang materi yang akan membahas tentang agama Islam. Dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi belum sempat terjawab oleh narasumber kita yaitu Ustadz Ahmad Yani Nasution LC MSy dan juga Ustazah Andi Sulasmi SAG MAG. Baik, untuk materi terkait agama Islam yang akan disampaikan terlebih dahulu oleh Ustadz Ahmad Yani Nasution dan nanti akan dilanjutkan oleh Ustazah Andi Sulasmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sahabat SCTV dimanapun Anda berada, perkenalkan nama saya Ahmad Yani Nasution. Insya Allah ke depan saya ingin menyampaikan tentang pengertian agama Islam dan alasan kenapa kita memilih agama Islam. Pemirsa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari definisi agama Islam, dari segi bahasa saja terlihat bahwa agama Islam itu betul-betul agama pilihan kita. Kalau kita lihat dari segi bahasa, Islam itu pertama diambil dari kata assalam, yaitu damai sejahtera. Maka setiap seorang muslim tentunya berjiwa damai, sejahtera, terhindar atau jauh dari yang disebut dengan radikal, intoleran, eksklusif, ekstrim, dan seterusnya. Karena memang Islam adalah damai. Kemudian yang kedua, Islam itu diambil dari kata salam, yaitu keselamatan. Ini bisa kita lihat dalam sebuah ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa kuni, ya naru kuni, hai api, jadilah engkau bardan, dingin, wasalaman, dan selamat, ya, kepada Nabi Ibrahim. Hal ini ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud ketika itu. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat daripada segi bahasa, bisa kita ambil dari kalimat salim, artinya bersih. Dalam sebuah ayat dikatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa biqalbin salim. Di hari tidak ada manfaat harta dan anak kecuali hati yang bersih. Bersih yang dimaksud adalah bersih dari penyakit-penyakit hati seperti iri, dengki. Nah, seorang muslim seharusnya dari bahasa saja seorang muslim itu terhindar dari yang disebut dengan penyakit hati. Kemudian yang keempat adalah Islam itu bisa diambil dari kalimat aslama, yaitu berserah. Dalam sebuah ayat dikatakan, apa ghayra dinillahi yabghun walahu aslama man fis samawati wal ardh. Apakah kalian masih memilih agama lain? Padahal kepada Allah lah semua penduduk bumi dan langit menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aslama, berserah. Okay. Kemudian bisa disebut dengan istaslama, dari kata istaslama, artinya berserah diri seutuhnya. Segala tindakan kita, tingkah laku kita, seutuhnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya apabila kita berbuat, tentu berbuat yang baik sesuai dengan perintah Allah. Apabila kita meninggalkan sesuatu, tentu karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita lihat secara dari hadis, juga digambarkan dalam sebuah hadis panjang, tapi saya potong, akhbirni anil Islam. Ketika itu malaikat Jibril menghampiri Rasulullah SAW dan meminta bahwa kabarkan, informasikan, ajari saya tentang Islam. Lalu Rasulullah SAW menjawab, antashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Islam itu adalah bahwa engkau bersyahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, kemudian engkau mendirikan salat, puasa, zakat, dan berhaji jika engkau mampu. Kemudian kalau kita lihat dari definisi secara syariat, bahwa Islam itu adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dan menjadi pedoman bagi kita manusia. Oleh karena itu, Islam adalah agama yang menjadi pedoman hidup kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, kenapa kita harus memilih Islam? Karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Islam adalah agama yang diridhai sesuai yang sudah dibacakan oleh Qori tadi, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Surah Ali Imran ayat 19. Kemudian di ayat lain dikatakan waraditu
lahumul islama dina. Aku ridho kepada mereka, aku ridho kepada kalian dengan Islam sebagai agama. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan terkait dengan pengertian agama Islam dan kenapa kita memilih agama Islam. Terima kasih. Insyaallah. Materinya bagus sekali ya Ustadz. Terima kasih. Mungkin Bunda Andi, Ustazah Andi akan melanjutkan, menambahkan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana kabar pemirsa SCTV yang saya muliakan? Semoga kita selalu berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Insya Allah hari ini topiknya sangat menarik, yaitu masalah seputar agama Islam, gitu kan? Memang agama Islam ini kalau kita ingin mengkaji agama Islam secara global itu memang sangat luas sekali gitu ya. Sebagaimana yang sudah diutarakan oleh pemateri pertama bahwa agama Islam itu adalah ketika kita melihat makna secara etimologi dan secara terminologi, agama Islam itu adalah agama keselamatan gitu ya, agama kebahagiaan, agama kasih sayang ya. Nah, seyogyanya ketika kita menganut agama Islam, yaitu seorang muslim yang sejati ya, kita seharusnya bermahabbah, berkasih sayang, kemudian menghormati sesama muslim dan non muslim juga, karena hakikat daripada makna Islam itu sebenarnya adalah kebahagiaan. Nah, ketika kita saling menghormati sesama muslim dan non muslim, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat, karena makna daripada Islam itu sendiri adalah keselamatan baik di dunia maupun akhirat. Nah, kita melihat bahwa sejarah Rasulullah ketika Rasulullah berada di Madinah, yaitu ini kota Al-Mukarramah ya, kota Al-Munawwarah, yaitu kota Nabi, di mana Rasulullah pada waktu itu ya pemirsa itu sedang melakukan taklim dengan para sahabat ya, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya, Utsman bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Memang kebiasaan Rasulullah setiap kali melaksanakan sholat fardu di Masjid Nabawi itu selalu mengadakan taklim dengan para sahabatnya. Nah, ketika beliau sedang melakukan taklim sama seperti kita ini ya, gitu, ada seorang laki-laki yang menghampiri beliau yang berjubah, yang memakai jubah, ya jubah panjang putih bersih, kemudian berjenggot lebat, kemudian bersurban gitu. Nah, seorang laki-laki ini langsung duduk di samping Rasulullah, lalu mengatakan begini, "Ya Rasul, makna Islam?" Nah, dijawab oleh Rasulullah, Islam adalah 5 perkara. Yang pertama adalah mengucapkan kalimat thayyibah, itulah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian yang kedua adalah mendirikan salat ya, dan yang ketiga adalah melaksanakan puasa. Kemudian yang keempat adalah mengeluarkan zakat, dan yang kelima adalah berhaji bagi yang mampu gitu kan. Kemudian laki-laki ini berkata, khair, baik gitu. Kemudian ditanya lagi ya, laki-laki ini bertanya lagi, ya Rasul, ya jelaskan pada saya, ma maknahu iman gitu ya. Dijawab oleh Rasulullah bahwa iman ini ada 6 perkara. Yang pertama adalah beriman kepada Allah. Ya, yang kedua adalah beriman kepada para malaikat, yang ketiga adalah beriman kepada para rasul, dan yang keempat adalah beriman kepada kitab-kitab Allah, dan yang kelima adalah beriman kepada hari akhirat, dan yang keenam adalah beriman kepada qada dan qadar. Ini 6 pilar rukun iman. Kemudian laki-laki ini menjawab bahwa ana khair. Nah, kemudian laki-laki ini bertanya lagi, makna ihsan? Dijawab oleh Rasulullah, ihsan adalah kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah, dan kalau kita belum melihat Allah, yakin Allah melihat kita gitu kan. Ini semua 3 ini adalah makna tauhid. Kemudian laki-laki ini berkata kepada Rasul, antum khair. Nah, pertanyaan yang terakhir, laki-laki ini bertanya lagi gitu ya, bahwa mata hari yaumil akhir gitu ya, kapan hari kiamat gitu. Dijawab oleh Rasulullah bahwa antum lebih mengetahui gitu ya gitu. Jadi Rasulullah hanya bisa menjawab bahwa tanda-tanda hari kiamat itu terdapat di dalam Al-Qur'an gitu. Kapan hari kiamat itu Rasulullah tidak bisa menjawab, karena hari kiamat adalah hak prerogatif Allah. Artinya bahwa jadi kemudian setelah itu laki-laki ini mengatakan bahwasanya antum khair gitu kan. Lalu laki-laki ini beranjak pergi gitu ya.
Kemudian setelah beranjak pergi, setelah laki-laki ini menghilang, itu bertanyalah Sayyidina Umar bin Khattab, ya, beliau bertanya, ya Rasul, man huwa arjal, siapa laki-laki tadi? Rasulullah menjawab bahwa laki-laki tadi adalah ya malaikat Jibril. Nah, artinya bahwa ya agama Islam dibangun oleh 3 pondasi, yaitu akidah. Ya, akidah ini adalah rukun iman. Kemudian yang kedua adalah ya Islam gitu ya, gitu, yaitu syariah gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah akhlak ya, gitu, akhlak yaitu ihsan gitu. Nah, ketika seseorang muslim berakidah yang benar ya akan melaksanakan syariat hukum Islam, yaitu baik itu hukum hablum minallah maupun hukum muamalah atau hukum secara vertikal, hukum secara horizontal, yaitu hubungan manusia yang mengatur manusia dengan sesamanya. Kemudian yang ketiga adalah dan melakukan syariat, kemudian dengan berakidah yang benar, kemudian melaksanakan syariat dengan benar akan melahirkan akhlak yang terpuji, yaitu akhlakul karimah. Pun sebaliknya, ketika seorang muslim berakidah kurang benar, ya, dia akan melaksanakan syariat hukum Islam, yaitu baik itu hukum hablum minallah maupun hukum hablum minan nas, ya, secara tidak benar dan melahirkan akhlak yang kurang terpuji. Kita seyogyanya seorang muslim tentunya harus berakidah yang benar gitu ya. Kemudian melaksanakan syariat dengan benar, hukum-hukum Allah hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah, baik hukum secara vertikal maupun hukum secara muamalah, dan sehingga melahirkan akhlak yang terpuji atau berbudi pekerti. Nah, ketika seorang muslim memahami makna Islam yang sebenarnya, itu tidak akan ada radikal ya, tidak akan ada terorisme, tidak akan ada kekerasan, karena Islam adalah mahabbah, kasih sayang. Agama apapun ya karena agama Islam itu jauh sebelum Rasulullah diutus di muka bumi ini adalah itu membawa satu misi, yaitu misi ketauhidan. Yang mana itu misi ketauhidan? Yaitu agama Islam ya, mulai sejak Nabi Ibrahim, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, kemudian Nabi Daud, hingga pada puncaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, agama yang diridhoi Allah adalah agama Islam yang sesuai dengan yang dilantunkan oleh Qori tadi, bahwa inna dina indallahi Islam, agama yang diridhoi Allah adalah agama Islam. Nah, kita pemirsa yang budiman ya, marilah kita beragama muslim secara kafah gitu ya. Artinya jangan beragama Islam ya secara setengah-setengah, tapi ketika kita berkomitmen dengan Allah, yang itu agama Islam adalah agama tauhid ya. Ketika kita telah berkomitmen ya, telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, otomatis ya, dalam penerapan agama keseharian kita, agama yang kita yakini ya, itu adalah agama yang benar ya. Namun kita nggak boleh juga mengkhususkan agama-agama lain bahwa agama Anda adalah agama yang salah, agama saya adalah yang benar, itu nggak boleh ya. Sebaiknya kita tetap berlakum dinukum sesuai dengan surah Al-Kafirun ya, ayat ini bahwa agamamu dan agamaku, dan kita sebagai seorang muslim yang baik, kita bermuamalah dengan non muslim. Nah, dalam segala hal, kecuali ada batasannya apa, yaitu dalam akidah dan dalam ibadah ya. Amin ya, saya kira itu aja ya, pemirsa yang baik ya, dan host yang masya Allah gitu ya, gitu ya. Sangat-sangat clear ya tentang ajaran agama Islam. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Yani Nasution dan Ustadzah Andi menjadi keberkahan untuk kita semua, kita juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya, karena memang banyak sekali tadi ilmu yang telah disampaikan oleh narasumber kita, baik dari Ustadz Ahmad Yani Nasution maupun Ustadzah Andi Sulasmi. Jadi membuat kita rasanya penasaran, ingin bertanya-tanya. Pemirsa juga di rumah pasti ingin bertanya-tanya ya seputar agama Islam agar lebih mendalami lagi, lebih lanjut lagi. Nah, tapi sebelum kita tanya nih kedua narasumber kita yang sangat hebat ini, sangat luar biasa ini, kita akan melihat pesan-pesan yang akan lewat dulu. Oke, tetap jangan kemana-mana, tetap di tempat karena kita sebentar lagi akan kembali. Ahmad ya Nurul Huda.
Terima kasih sahabat SJTV masih setia bersama saya Ma'afiyah dalam program Kampus Unpam Mengaji, yaitu program yang membahas tentang pendidikan agama Islam dan juga pembelajaran mengaji Al-Quran. Masih bersama saya juga narasumber kita yang hebat dan luar biasa, yaitu Ustadz Ahmad Yani Nasution LCM SY dan juga Ustazah Andi Sulasmi SAG MAG. Tadi kita telah mendengarkan pemaparan narasumber tentang agama Islam, pengertiannya, konsep dasar Islam, dan juga esensi dan keuniversalan agama Islam. Nah, untuk itu kita ingin memberikan beberapa pertanyaan kepada narasumber kita untuk menggali lebih dalam ilmu-ilmu terkait agama Islam. Untuk itu saya pertama ingin bertanya terlebih dahulu kepada Ustadz Ahmad Yani Nasution. Mohon berkenan menjawab ya Ustadz. Siap. Pertanyaan dari saya. Baik, Ustadz, apa pendapat Ustadz di sini? Ruang lingkup agama itu kan tidak terbatas hanya membahas seputar akhirat, tapi kita juga perlu mencakup atau membahas tentang kehidupan di dunia. Dengan kehidupan dunia yang baik, maka manusia dapat mencapai kesadaran akan adanya kehidupan yang lebih tinggi. Nah, mohon Ustadz berkenan menjelaskan mengapa dalam Islam harus ada keseimbangan antara kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat. Mohon penjelasannya Ustadz. Terima kasih. Ya. Terima kasih kepada Bu Mipi yang telah menanyakan pertanyaannya. Sahabat SJTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di dalam Islam itu dianjurkan untuk berlaku seimbang atau berlaku adil? Harus berprinsip keseimbangan. Ya. Pada suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat mendatangi rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka bertemu dengan istri dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat ini jumlahnya sekitar 3 orang. Mereka bertanya tentang apa saja sebenarnya ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka sangat penasaran sebagai Nabi Muhammad, sebagai Rasul, seperti apa sih peribadatannya, ibadahnya, aktivitas ibadahnya kepada Allah. Nah, lalu kemudian mereka mendapatkan jawaban dari istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ternyata mereka mendapatkan sesuatu yang biasa saja. Tidak mereka mendapatkan sesuatu yang luar biasa tentang ibadah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di saat itu mereka berkesimpulan Rasulullah saja yang sudah maksum, yang sudah dijamin masuk surga, masih saja beribadah kepada Allah. Masalah ibadahnya biasa saja itu memang sudah qadarullah begitu ya. Maka mereka bertiga ini mempunyai satu azam yang tinggi. Iya. Sahabat yang pertama mengatakan, saya akan puasa setelah ini, karena saya bukan orang yang maksum, saya akan melakukan puasa tanpa berbuka sampai seumur hidup. Kemudian yang kedua mengatakan bahwa sahabat yang kedua tadi mengatakan bahwa saya akan sholat malam, mendirikan malam dan tidak akan istirahat. Kemudian yang ketiga, sahabat yang ketiga mengatakan, saya akan menjauhi perempuan dan berjanji untuk tidak menikahi perempuan. Di suatu hari mendengar hal ini, Rasulullah SAW menemui ketiga sahabat itu dan berkata kepada mereka, wallahi, demi Allah, saya lebih takut kepada Allah, saya lebih takwa kepada Allah, tetapi saya berpuasa, tapi saya berbuka. Saya sholat malam, tapi saya tidur istirahat. Saya juga menikahi perempuan. Paman raghiba an sunnati falaisa minni. Itu ujung hadisnya. Siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka dia bukanlah dari golongan kami. Kemudian kalau kita lihat dalam Al-Quran tentang keseimbangan, Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas ayat 28
auzubillahi minasyaitonirrajim, wala tansa nasibaka minad dunya. Janganlah engkau tinggalkan, lupakan bagian kamu di dunia ini. Kemudian di ayat-ayat lain diajarkan tentang wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Sedemikian itu kami jadikan kalian, ciptakan kalian umat Nabi Muhammad, umat yang seimbang, wasatiyah, moderat, seimbang antara dunia dan akhirat. Karena memang kita hidup di dunia ini tidak terlepas daripada aktivitas yang harus kita lakukan di dunia ini. Karena aktivitas dunia ini, tentang kehidupan dunia ini sebagai bekal kita untuk kembali ke akhirat nanti. Kemudian tentang keseimbangan juga dalam Islam memang sangat dianjurkan, dan memang ini adalah ciri Islam. Siapa saja yang mengaku Islam namun dia tidak seimbang dalam hal akidah, dalam hal ibadah, dalam hal sosial, maka itu sejatinya bukanlah Islam. Sesungguhnya Islam ini adalah wasatiyah, moderat, seimbang, proporsional, adil, tidak berat kanan dan tidak berat kiri. Oleh karena itu, Islam itu bukanlah ekstrim kanan seperti orang spiritualisme dan seterusnya, ekstrim. Kemudian tidak juga berat ekstrim kiri seperti liberalis dan seterusnya yang mengandalkan logika dan mengesampingkan dalil Al-Quran dan hadis. Maka Islam sejatinya mengajarkan kita bagaimana kita hidup di dunia ini aman, damai, sejahtera, dan kelak di akhirat kita berharap juga mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Penjelasannya sangat clear ya dari Ustadz Ahmad Yani Nasution, bahwa kita sebagai umat Islam senantiasa harus bisa menyeimbangkan hidup antara keperluan untuk akhirat dan juga untuk kehidupan di dunia. Itu senantiasa dan semata-mata adalah ajaran Rasulullah SAW dan juga telah tertulis di dalam Al-Quran. Baik pemirsa SCTV yang budiman yang dirahmati Allah, kita juga akan bertanya selanjutnya kepada Ustazah Andi Sulasmi. Bagaimana Ustazah? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap ya. Mohon berkenan menjawab. Saya ingin bertanya satu pertanyaan untuk Ustazah. Insyaallah. Menurut Ustazah nih, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan tentang kebenaran Islam sebagai agama bagi seluruh umat manusia. Mohon berkenan menjelaskan mengapa hanya Islam, hanya agama Islam yang diridhoi oleh Allah. Mohon berkenan menjelaskan Ustazah. Baik, pemirsa SCTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya, agama Islam ini adalah agama yang paling sempurna dibanding dengan agama-agama yang lain. Namun kita bisa melihat di sini Islam secara secara esoterik. Esoterik itu artinya nilai-nilai kebaikan. Nah, semua agama itu adalah mengajarkan kebaikan. Tak satu pun agama di dunia ini yang tidak mengajarkan kebaikan. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu ya meridhoi Islam sebagai agama yang benar. Itu udah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Kemudian di surah Ali Imran, inna dina indallahi Islam, ya, agama yang benar adalah agama Allah adalah agama Islam. Karena memang agama Islam ini adalah agama yang sempurna. Nah, kesempurnaan agama Islam ini terdapat di dalam Al-Qur'an, ya. Konsep segala kehidupan, konsep itu berada dalam Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an merupakan sumber ilmu pengetahuan. Nah, kita bisa melihat sejarah bahwa agama Islam itu sebelum Rasulullah diutus menyempurnakan agama Islam yang telah dilanggar oleh penganut sebelumnya dengan perjanjian mereka gitu ya. Itu adalah sebetulnya nabi-nabi itu membawa satu misi, yaitu agama Islam ya. Agama ketauhidan. Agama Islam yang diridhoi Allah adalah Islam, karena makna daripada agama Islam itu adalah agama ketauhidan. Jadi ada dua nilai pelajaran yang kita maknai bahwa agama yang diridhoi Allah adalah agama Islam. Yang pertama adalah konsep tauhid, yaitu mentauhidkan Allah ya, yang biasa kita sebut dengan kalimat thayyibah ya, tiada Tuhan yang disembah selain Allah gitu. Kemudian yang kedua itu tadi konsep dari ajaran Islam itu sendiri gitu ya, yang ada tiga perkara gitu, yaitu akidah. Kemudian yang kedua adalah
syariah, dan kemudian yang ketiga adalah akhlak. Nah, kesempurnaan agama Islam ini ya di 3 poin tadi. Kemudian kita melihat lagi di sisi konsep kesempurnaannya dalam agama-agama lain itu nggak ada perintah mendirikan sholat ya. Sementara agama Islam sendiri itu ada perintah mendirikan sholat gitu kan gitu. Nah, agama Yahudi, agama Nasrani nggak ada perintah mendirikan sholat. Nah, agama Islam itu adalah ada satu ajaran yang merupakan menjadi dasar agama Islam kita, agama Islam, yaitu sebagai fondasi, yaitu mendirikan sholat ketika kita telah ber-MOU dengan Allah ya, ketika kita udah berjanji dengan Allah, yaitu menegakkan kalimat thayyibah, yaitu dengan ucapan la ilaha illallah ya, itu lalu kemudian kita mendirikan sholat. Agama-agama lain tidak ada perintah untuk mendirikan sholat. Nah, agama Islam ada perintah, salah satu perintah itu mendirikan sholat, karena Rasulullah diutus di muka bumi ini adalah ya itu tadi itu untuk menyampaikan agama ilahi, yaitu agama samawi ya, agama tauhid yaitu Islam ya. Namun yang tadi saya sudah katakan bahwasanya nabi-nabi sebelum Rasulullah diutus itu adalah sudah membawa agama Islam ya, agama Islam yaitu agama tauhid gitu. Nah, kita seyogyanya sebagai seorang muslim harusnya kita harus taat kepada Allah, harus bertakwa kepada Allah, karena manusia ini ya diciptakan di dunia ini adalah untuk menyembah kepada Allah, untuk khalifah fil ardh, untuk sebagai hamba gitu kan, yaitu hamba secara totalitas gitu ya. Kita menyerahkan segala-galanya sepenuhnya ini kita kepada Allah ya, karena tujuan Allah menciptakan kita itu adalah sebagai hamba gitu ya. Nah, kita bisa melihat ada seorang wanita sufi yang namanya Rabi'ah Adawiyah, itu kita kenal dengan konsep mahabbah ya, kasih sayang. Ada satu statementnya beliau ya, beliau ini adalah sangat cinta kepada Allah ya, dengan kecintaannya kepada Allah sehingga beliau tidak menikah ya, seorang muslimah gitu, tidak mencinta. Karena apa kata beliau, bahwa kecintaan saya ya, ketika saya menikah itu kecintaan saya terhadap Allah itu akan berkurang. Nah, beliau mengatakan begini, ya Allah, saya beribadah kepadamu itu karena saya mencintai Allah gitu, bukan karena ingin surga Allah, tapi dan saya menjauhkan segala larangan Allah itu karena bukan berarti saya takut dengan nerakamu gitu kan. Nah, saya lakukan semua ini adalah hanya mendapatkan ridho dari Allah. Artinya bahwa ya, agama Islam yang diridhoi Allah adalah agama Islam ya, karena satu-satunya agama yang paling sempurna gitu kan. Nah, itu saya ya gitu, Masya Allah. Atas jawabannya yang sangat luar biasa ya. Jadi Islam adalah agama yang diridhoi Allah karena Islam adalah agama yang sempurna. Itu kesimpulannya. Nah, untuk selanjutnya ada pertanyaan lagi nih untuk Ustadz Ahmad Yani Nasution dari mahasiswa kita nih Ustadz, dari program D3 Farmasi Stikes WDH. Nah, atas nama Nurul Safitri, silahkan Nurul berikan pertanyaannya untuk Ustadz Ahmad Yani Nasution. Baik Ustadz, saya izin bertanya, Islam hadir ke muka bumi bukan tanpa adanya sebab. Pasti adanya hadir agama Islam. Mohon penjelasannya, munculnya agama Islam ke muka bumi ini tujuannya untuk apa? Bagi kehidupan masyarakat, bagi kehidupan manusia. Terima kasih Ustadz. Ya, silakan Ustadz Ahmad Yani. Pertanyaan yang bagus ya, sahabat SCTV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tujuan Islam diturunkan ke bumi ini? Ya. Kita ketahui bersama bahwa Islam adalah salah satu agama samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke bumi. Kalau berbicara tentang tujuan diturunkannya agama Islam, kita bisa melihat kondisi jahiliyah pada zaman dahulu ya. Jahiliyah itu dengan kebodohan mereka bukan karena tidak bisa ekonomi, bukan karena tidak ilmunya dangkal, tidak, tapi kejahilian mereka itu karena memang tidak tidak mengindahkan perintah Allah dan berbuat sesuatu yang dilanggar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun Islam belum datang pada saat itu, seharusnya mereka tetap beragama tauhid seharusnya, namun mereka melenceng dan pindah kepada agama yang bukan tauhid. Kemudian apa sebenarnya
tujuan Islam diturunkan ke bumi ini, seperti kalau kita lihat kebiasaan-kebiasaan ya pada zaman dahulu itu, tindakan atau sikap orang kepada perempuan ya. Sikap orang pada saat itu kepada perempuan tidak ada nilainya ya, bahwa perempuan itu tidak ada kehormatannya, perempuan itu tidak bernilai, sampai-sampai mereka membunuhnya. Kalau lahir perempuan dibunuh. Kemudian kalau kita lihat baca sejarah tentang perempuan di sebelum datangnya Islam, sebelum diturunkannya Islam, perempuan itu ketika mereka ada suatu negara, yang negara itu ketika perempuan mereka itu mengalami mens, mereka tidak mau bertemu dan berkumpul sama sekali dengan itu. Baik itu saudara mereka atau keluarga mereka akan diasingkan karena dianggap kotor. Nah, Islam pada saat seperti itu Islam datang dan melakukan sesuatu yang betul-betul menghormati dan memberikan kedudukan yang sangat mulia kepada perempuan. Kemudian kalau kita lihat juga di dalam pembagian harta, sebelum datangnya Islam, perempuan itu tidak pernah mendapatkan apa-apa dari harta warisan. Nah, ketika datang Islam, lizzakari mislu hazzil unsayain. Ketika datang Islam, maka apabila ada bagian yang tersisa dari harta warisan, maka seorang anak laki-laki apabila mereka laki-laki dan perempuan, satu orang laki-laki, satu orang perempuan, maka seorang laki-laki akan mendapatkan 2 bagian, seorang perempuan akan mendapatkan 1 bagian. Dan ini bukan tanpa sebab. Kenapa seperti ini bagiannya? Kenapa? Karena seorang laki-laki kenapa 2 bagian? Karena dia sebagai kepala keluarganya, bagi keluarganya tentu dia lebih butuh dibanding perempuan. Kemudian kenapa perempuan yang ini tidak mendapatkan 2 bagian, hanya 1 bagian saja? Karena dia bersama dengan suaminya, ada yang menanggung kehidupannya. Ini Islam datang tujuannya untuk memberikan keadilan dan menghilangkan kesenjangan sosial. Jadi banyak hal dengan datangnya Islam, maka perubahan dari yang tidak baik menjadi baik, bahkan diakui oleh agama lain. Nah, oleh karena itu, kalau ditanya kenapa, apa tujuan Islam datang diturunkan ke bumi ini, ya rahmatan lil alamin, sebagai pedoman, sebagai alat kita dalam setiap kehidupan kita, sebagai aturan kita dalam setiap aktivitas kita. Begitu kira-kira. Terima kasih Ustadz Ahmad Yani Nasution, penjelasannya sangat rinci sekali ya, bahwa agama Islam hadir ke muka bumi ini untuk kebaikan manusia, menjadikan sesuatu yang tidak baik menjadi baik, dan untuk rahmatan lil alamin ya. Nah, itu tadi penjelasan dari Ustadz Ahmad Yani, tapi masih ada satu pertanyaan terakhir untuk Ustazah Andi Sulasmi. Mohon berkenan ya Ustazah. Ini dari mahasiswa S1 program studi manajemen bernama Ridho. Silahkan Ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah memberikan kesempatan untuk saya untuk bertanya, dan untuk Ibu Ustazah Andi, saya ingin bertanya bahwasanya tadi Islam merupakan petunjuk atau al-huda bagi umat manusia, bukan hanya golongan saja ataupun negara, tapi yang Ibu jelaskan tadi umat manusia. Terus hukum Islam itu bersifat universal. Mohon dijelaskan mengapa hukum Islam bersifat universal. Baik, dan saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, subhanallah ya, alhamdulillah. Ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali dan sangat indah dari Nak Ridho ya, gitu. Masih tetap semangat ya, insyaallah ya. Nah, pertanyaannya sangat menarik, bahwa agama Islam ini ya diturunkan oleh Allah adalah untuk menjadi petunjuk atau al-huda gitu ya. Berbicara tentang Islam atau al-huda itu adalah Al-Qur'an. Sumber hukum Islam kita adalah Al-Qur'an sebagai pedoman keselamatan kita dunia dan akhirat.
setelah Al-Quran itu adalah Al-Hadis, ya, yang merupakan konfirmasi atau penjelas daripada Al-Quran. Kemudian Al-Hadis, lalu ijtihad, ya, kesepakatan para ulama gitu. Nah, Islam adalah agama rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh umat. Namun di dalam Islam sendiri itu terpecah menjadi beberapa sekte, ya, beberapa golongan-golongan. Ada golongan Hawarij, ada golongan Murji'ah gitu ya, ada golongan Mu'tazilah, kemudian ada golongan Jabariyah, Qadariyah. Ini di dalam Islam sendiri, ya. Kemudian ada golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, golongan-golongan inilah yang yang menjadi satu, walaupun berbeda-beda, ya, banyak golongan-golongan dalam Islam itu sendiri. Sampai hari ini banyak sekali golongan-golongannya gitu. Namun kita tetap satu, yaitu satu tujuan, yaitu mentauhidkan Allah. Karena di dalam Islam itu sendiri, ya, berbeda itu hal yang biasa, dan berbeda itu adalah rahmat. Nah, Al-Quran ini adalah menjadi rahmatan lil alamin untuk seluruh umat manusia di muka bumi ini, bukan hanya untuk Islam saja, gitu, tetapi untuk manusia di non Islam, dan bukan hanya pada manusianya aja, tapi untuk makhluk yang lain seperti binatang, tumbuh-tumbuhan juga itu harus menjadi rahmatan lil alamin. Artinya bahwa kita mampu mengayomi mereka gitu kan, harus kita mampu menjalankan syariat Islam yang sebenarnya. Nah, hukum Islam itu sifatnya universal. Kenapa menjadi universal? Karena Al-Quran itu sendiri menjadi universal. Nah, Al-Quran ini sifatnya kontemporer, jadi dia mengikuti perkembangan zaman gitu kan, gitu, dan terbuka. Jadi konsep-konsep di dalam ajaran Islam, yaitu dalam Al-Quran dan dalam hadis Rasulullah, itu adalah menyangkut masalah kehidupan manusia gitu kan. Itu udah dijelaskan dalam hukum-hukum di dalam Al-Quran, itu udah dijelaskan hukum-hukum, ya, itu sifatnya universal. Karena berbicara tentang ilmu pengetahuan terdapat dalam Al-Quran. Kemudian berbicara tentang konsep kehidupan juga terdapat dalam Al-Quran. Kemudian berbicara tentang muamalat terdapat dalam Al-Quran. Artinya bahwa, ya, Al-Quran ini menjadi pioner untuk menjadi pioner sebagai petunjuk, sebagai hudan, ya. La raiba fihi hudal lil muttaqin, ya. Al-Quran tidak ada keraguan-raguan, ya, bagi orang-orang yang beriman. Nah, konsep hukum Islam itu menjadi universal, sifatnya universal, artinya menyangkut untuk seluruh umat manusia ini. Jadi, walaupun di dalam Islam sendiri terjadi banyak golongan-golongan di luar agama Islam pun, ya, namun Al-Quran akan menjadi hudan, petunjuk untuk seluruh manusia di muka bumi ini. Saya kira begitu, ya. Gitu. Terima kasih Ustazah Andi Sulasmi yang telah menjelaskan bagaimana Islam itu menjadi universal untuk seluruh alam. Terima kasih. Baiklah pemirsa SCTV yang dirahmati Allah, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dan pemaparan dari narasumber kita yang sangat luar biasa, yang sangat hebat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber dapat kita ambil manfaatnya, dan kita juga akan mendapatkan ilmu yang banyak sekali terkait tentang agama Islam. Baiklah pemirsa SCTV yang budiman, yang dirahmati Allah, tetap di tempat, jangan kemana-mana karena akan kembali sesaat lagi. Ahmad ya Habibi. Hai Healthies, tahu gak sih kalau vaksinasi itu penting untuk mencegah penyebaran COVID-19? Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda tahu tentang vaksinasi. Segera vaksinasi jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin COVID-19. Walau sudah divaksinasi, mari tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter, hindari kerumunan, dan batasi mobilitas untuk melindungi diri dan orang lain. Terima kasih sahabat SCTV yang dirahmati Allah. Masih bersama saya Ma'fiyah dalam program Kampus Unpam Mengaji yang membawakan seputar pendidikan agama Islam dan juga pembelajaran mengaji Al-Quran. Tadi kita telah sama-sama saksikan
penjelasan materi dari narasumber kita, Ustadz Ahmad Yani Nasution dan juga Ustadzah Andi Sulasmi seputar agama Islam. Saya telah mencatat beberapa poin penting terkait agama Islam, yaitu bahwa perlu kita ketahui bahwa agama Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan agama inilah Allah menutup agama-agama sebelumnya. Allah telah menyempurnakan agama ini bagi hamba-hambanya. Dengan agama Islam ini pula Allah menyempurnakan nikmat atas mereka. Inti agama Islam adalah berserah diri secara total kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesakannya, mengagungkannya, mencintainya dengan mengikuti wahyu dan syariatnya. Beberapa karakteristik agama Islam, yakni antara lain Rabbaniyah, bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa taala, Insaniyah alamiah, humanisme, bersifat universal, syamil mutakamil, integral, menyeluruh dan sempurna, al-basatoh, elastis, fleksibel, mudah, al-adalah, keadilan, keseimbangan, dan juga perpaduan antara keteguhan prinsip dan fleksibilitas, argumentatif, filosofik. Tujuan Islam dalam kehidupan manusia ialah Islam sebagai agama Allah, Islam sebagai panggilan Allah Subhanahu wa taala, Islam sebagai rumah yang dibangun oleh Allah, Islam sebagai jalan yang lurus, dan Islam sebagai tali Allah. Terima kasih kepada Ustadz Ahmad Yani Nasution, LC MSY, dan juga Ustazah Andi Sulasmi, SAG MAG, yang telah berkenan hadir ke program kami, yaitu program Kampus Unpam Mengaji. Semoga apa yang Ustadz sampaikan pastinya bermanfaat untuk kami semua, untuk pemirsa di rumah juga, untuk pemirsa SJTV di seluruh dunia, insya Allah. Baiklah sahabat SJTV yang dirahmati Allah, demikianlah acara program talk show Kampus Unpam Mengaji. Untuk itu kami berharap apa yang telah disampaikan dari narasumber kita, baik dari Ustadz Ahmad Yani Nasution maupun Ustazah Andi Sulasmi, bermanfaat untuk kita semua dan juga untuk pendengar yang ada dimanapun berada. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya Ma'afiyah undur diri dan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya 'alal baitin nabi. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup, seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis, hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya, rajinlah melakukan aktivitas fisik, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala, karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda, ayo hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.